Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Ya. Jadi setelah di pekan sebelumnya kita belajar tentang sholat sunnah muakkad, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Apa sih itu sholat sunnah ghairu muakkad? Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan, tetapi dianjurkan. Ataupun secara istilah, sholat sunnah ghairu muakkad ini merupakan amalan Nabi Muhammad SAW yang tidak selalu melakukan setiap saat. Jadi kadang-kadang beliau melaksanakannya, tapi kadang-kadang beliau juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk. Apa saja sih yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad? Nah, yang pertama itu ada sholat duha. Sholat duha, kemudian sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu adalah sholat untuk meminta hujan. Kemudian ada sholat gerhana matahari, atau lebih kita sering disebut khusufus syams, ya. Dan sholat gerhana bulan atau khusuful qamar, ya. Yang pertama, sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Kapan itu waktu duha? Waktu duha itu adalah berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas atau hingga waktu zuhur. Kalau misalnya jamnya itu sekitar jam 7 sampai sekitar memasuki waktu zuhur. Itu sholat duha. Ya. Nah, sholat duha ini paling sedikit adalah 2 rakaat. Namun dianjurkannya dalam melaksanakannya itu 4 rakaat. Nah, sholat duha ini itu boleh dikerjakan setiap 2 rakaat salam, atau boleh juga setelah 4 rakaat kali salam. Jadi kalau misalnya mau gabung boleh 4 rakaat, ataupun mau 2 rakaat salam juga nggak apa-apa, sama aja. Nah, niat sholat duha adalah usolli sunnata duha rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Nah, setelah salat duha ini dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka sampai ke akhirnya. Mungkin kalian sudah hafal ya. Kemudian yang kedua itu adalah sholat istisqa, ya, sholat untuk mengharap diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat ini biasanya itu dilaksanakan kalau misalnya dalam suatu daerah itu terjadi kemarau yang panjang, ya, sehingga air itu mulai sedikit, udah mulai kesulitan air nih. Nah, maka disebutkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam sholat istisqa ini? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama nih, nanti imam mengajak masyarakat untuk senantiasa bertaubat, istighfar, sedekah, ya. Kemudian menghentikan maksiat dan kezaliman. Kemudian imam sebelum melaksanakan sholat istisqa juga dianjurkan untuk berpuasa, ya, menganjurkan masyarakat untuk berpuasa selama 3 hari. Nah, pada hari keempat imam beserta masyarakat sama-sama keluar ke lapangan, ya, ke lapangan dengan menggunakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari, ya, bukan pakaian bagus. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri itu kan dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus, ya, atau pakaian yang belum pernah digunakan. Nah, kalau yang sholat istisqa ini dianjurkannya untuk menggunakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari, ya. Orang tua, anak kecil, terus mungkin anak-anak orang-orang difabel itu dibawa juga ketika untuk melaksanakan sholat istisqa ini. Kemudian bagi yang mempunyai ternak dianjurkan untuk membawa ternaknya, misalnya punya kambing, ya, dianjurkan untuk dibawa tuh. Kemudian berniat melaksanakan sholat 2 rakaat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niatnya seperti ini.
sholli sunnatal istisqa raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Rakaat pertama didahului dengan takbir sebanyak 7 kali, termasuk takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya itu termasuk 7 itu, ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan untuk rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, imam boleh melaksanakan 2 atau 1 kali khutbah. Khutbah boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan sholat, ya. Nah, ketika memulai khutbah dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 9 kali, ya. Baca istighfarnya gini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti itu, ya. Nah, dalam khutbahnya imam juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan doa dan istighfar, ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama wa alaikum midrara, ya. Nah, pada saat imam membaca doa, makmum mengangkat tangan dengan mengucapkan amin, gitu, ya. Jadi ketika imamnya membaca doa, maka dianjurkan untuk makmumnya membaca amin, seperti itu, ya. Itu untuk pelaksanaan sholat istisqa. Kemudian yang berikutnya yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sama pelaksanaannya, ya. Nih. Sholat gerhana, ya, sholat gerhana matahari atau yang disebutkan kusufus syamsi. Ya, kusuf dipakai kaf. Kusufus syamsi, sholat gerhana matahari itu kusuf, ya. Kalau ditulis Indonesianya. Kusufus syams atau sholat gerhana bulan khusuful qamar. Jadi kalau gerhana bulan itu pakai kho. Khusuful qamar adalah sebagai salah satu sholat yang dianjurkan dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah atas apa? Atas peristiwa luar biasa, ya, yang ditujukan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena gerhana matahari maupun gerhana bulan itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa nih, ya. Ini dilaksanakan untuk kita sebagai makhluk Allah itu merendahkan diri di hadapannya dengan cara melaksanakan sholat gerhana matahari atau bulan secara berjamaah. Nah, niat sholat gerhana matahari gimana? Sholli sunnata likusufis syams raka'ataini imaman ma'mum atau ma'muman lillahi ta'ala. Ya, sedangkan kalau gerhana bulan usolli sunnata likhusufil qamari raka'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Nih. Jadi cara pelaksanaan sholat gerhana, yang pertama itu takbiratul ihram, ya. Baca niat takbiratul ihram seperti biasa, kemudian membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat lain, ya. Kemudian ruku. Setelah ruku bangun lagi, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat lain, ya. Ini disunahkan ketika membaca surat lain ini di rakaat yang pertama atau di yang pertama ini membaca Fatihah ini suratnya dianjurkan lebih panjang daripada di Fatihah yang kedua, ya. Jadi sholat gerhana ini itu ada 2 kali ruku, ya, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kemudian ruku lagi, tidal, sujud di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian rakaat kedua itu sama, ya. Kemudian duduk tasyahud akhir dan salam, seperti itu, ya. Jadi sholat gerhana itu ada berapa? Rukuknya 2 kali, sujudnya juga 2 kali setiap rakaatnya. Seperti itu, ya. Oke, mungkin itu saja dari Pak Afid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.